Valentine nanti tanggal 14 Februari itu kan pink itu kan mendekati warna merah sebetulnya. Kenapa? Cinta. Ini juga pengorbanan karena cinta. Bukan hanya Allah berkorban bagi kita, tapi kita satu sama lain diajak berkorban satu sama lain, saling mengembangkan. Jadi kalau kita pakai pakaian sekarang pakai warna merah, itu artinya kita siap berkorban untuk saling mengembangkan. Yang tidak siap, jangan nganggo kelambi abang. Karena berani pakai pakaian merah itu berani siap berkorban demi cinta, saling mengembangkan gitu loh. Putih itu lambang duka cita. Maka di situ kita diajak, warnanya sudah merah. Ini hiasan-hiasan warnanya juga merah. Lampion abang walaupun Miss Dina tadi ngapusi. Nih lampionnya Miss Dina mau. Hah? Lampion kok lampunya sih apa? Lampion itu berfungsi berguna kalau ada lampunya. Lampu itu biasanya entah lilin, entah itu minyak. Kalau sekarang ini pakai listrik ya, pasti akan lama-lama habis. Itulah pengorbanan yang sesungguhnya. Pengorbanan karena cinta, saya siap habis-habisan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya siap habis-habisan cahaya saya, lilin saya, minyak saya, pulsa listrik saya untuk membawa cahaya bagi orang lain. Saya mau bersuka cita karena saya boleh ikut mengembangkan orang lain dalam semangat persaudaraan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak yang terkasih, selamat sore. Sinjun Kyonghi, Gongsi Fadai. Dalam rasa syukur kita boleh melangkah kembali memasuki tahun yang baru 2574 ini. Kita diajak untuk memandang kepada Allah yang telah begitu mengasihi mencintai kita. Dia yang menganugerahkan segala berkat rahmat yang boleh kita nikmati sepanjang tahun yang lalu. 2573 telah kita lewati dengan segala perjuangan kita, dengan segala susah payah, tetapi juga di sana kita melihat bagaimana Allah menolong kita untuk bangkit kembali setelah pandemi COVID-19 mulai berakhir. Tahun lalu mereka yang berlindung di bawah sio macan mendapatkan keistimewaan karena sionya itu menjadi petanda tahun di tahun yang lalu. Dan tahun ini gantian si kelinci lah yang akan menemani perjalanan kita sepanjang tahun. Macan dengan kekuatannya, dengan kehebatannya menemani kita mulai melangkah meninggalkan pandemi, masa-masa pandemi. Dan si kelinci dengan ketulusan hatinya kini juga menemani kita melanjutkan perjuangan kita setelah melewati masa-masa pandemi yang tidak mudah itu. Saudara sekalian, marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Saudara sekalian yang terkasih, 1 tahun sudah berlalu. Tahun macannya sudah masuk kandang, lalu si kelinci mulai dilepaskan. Dalam tradisi Tionghoa, masing-masing sio itu pasti punya atau membawa sifat-sifat yang katanya diturunkan kepada mereka yang dilahirkan pada tahun-tahun tertentu itu. Jadi bukan sekedar tempelan sionya apa, tetapi sifat-sifatnya juga melekat ikut nempel di mereka yang lahir pada tahun-tahun itu. Ya, saya tidak tahu kebetulan apa tidak gitu ya. Waktu sio kebo itu kan, kebo itu gaweannya senengnya klelet-klelet turun yang kandang gitu ya. Dan waktu tahun kebo yang lalu, 2 tahun yang lalu itu kan memang kita lagi banyak COVID ya toh. Ya persis kebo kabeh pancen dadine. Mangan gayemi gitu ya. Tapi ya tiduran, malas-malasan. Itulah si kebo. Kemarin itu tahun lalu kita masuk tahun macan. Kebetulan juga ya Tuhan yang mengatur itu. Kebetulan juga kan kita lagi diajak untuk mulai bangkit gitu ya. Dengan semangat kebangkitan menutup perjalanan yang begitu mengerikan di tahun-tahun Covid itu. Ya Covidnya sampai sekarang masih ada. Di Tiongkok sana setiap hari diperkirakan ada 36.000 yang mati karena Covid saat ini. Tetapi memang macan itu yang dengan apa ya kekuatannya, macan itu kan kelihatan dengan kekuatannya sebetulnya. Itu menjadi lambang bagaimana kita semua dengan kekuatan yang luar biasa juga bangsa kita bangkit setelah sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, hampir 3 tahun itu sibuk ngurusi Covid. Tahun ini kita masuk tahun kelinci. Kelinci itu saya dulu waktu kecil tuh seneng dengan yang namanya kelinci. Nenek saya ngingu kelinci. Yo, saya tuh masih bocah cilik gitu ya, masih SD, TK lah kelas TK kelas 1 2 SD. Begitu senangnya dengan kelinci, kenapa? Kelinci itu lucu. Ada ya patung kelinci ya.
Mana gambar kelinci ini? Ya saya nggak tahu, di buku saya membuat sendiri gambar kelinci. Bapak Ibu punya, saudara sekalian punya gambar kelinci tapi kecil di pojok atas itu. Itu kalau kita lihat itu kan kelinci itu kan lucu, imut-imut katanya. Makanya ada beberapa anak yang punya gigi kelinci. Tahu ya gigi kelinci ya? Ya itu nggak tahu. Mungkin apa posisi gigi yang memang khusus atau istimewa atau bagaimana. Lalu di depan itu ada 2 gigi gede di situ. Disebut gigi kelinci. Ada yang malu, tapi sebetulnya banyak yang bangga loh. Karena banyak yang gemes melihat orang-orang yang punya gigi kelinci. Kepengen jabut untune. Gemesi gitu ya. Ya, kelinci itu imut, lucu, kelihatan lemah gitu ya. Tapi juga melambangkan kelembutan. Saya dulu waktu kecil itu seneng dolanan kelinci karena nek dilus-lus itu neng tangan kepenak banget gitu loh. Tapi ya namanya anak kecil gitu ya. Mbah saya ngingu kelinci, nek ngoyak-oyak kelinci kadang-kadang susah nangkep. Pernah sekali ketangkep lalu tak gawe ning kamar mandi tak dusi. Yang membuat nenek saya marah itu bukan memandikannya tapi sabune. Itu sabun yang biasa kami pakai itu. Ya dulu zaman dulu sabun Lux itu kan mahal. Tapi kan saya sayang dengan kelinci, maka ya sudah saya masukkan kamar mandi tak gosoki dengan sabun Lux gitu ya. Lalu pembantu nenek saya datang, Pak Basri namanya, buka pintu, ya, setelah saya kaget. Pak Basri tak duduk banyu sisan gitu. Itu gara-gara kelinci itu. Tapi memang saya senang dengan kelinci. Nah, tahun ini kita memasuki tahun kelinci. Beda dengan tahun macan lah pasti ya. Macan dengan ketegarannya, dengan kekuatannya yang luar biasa. Lalu sekarang si kelinci. Dalam video singkat ucapan selamat tahun baru Imlek saya membuat dialog antara si macan dengan kelinci gitu ya. Macan mengatakan pada kelinci, aku sudah capek setahun ini menemani manusia di bumi ini. Dengan kekuatanku menemani mereka bangkit meninggalkan masa-masa Covid. Aku wis kesel. Aku tak balik kandang. Gantian kamulah yang menemani manusia-manusia ini. Lalu si kelinci mengatakan, oke, saya tahu kamu sudah capek 1 tahun bekerja. Sekarang silahkan pulang ke kandang, menikmati istirahatmu, dan aku akan melanjutkan tugasmu menemani manusia di dunia ini. Tentu si kelinci menemani kita dengan sifat yang berbeda dengan si macan tadi. Kelinci dengan kelembutannya. Sekali lagi, apakah kebetulan atau tidak? Selama 1 tahun macan ini ketika kita diajak bangkit, ya saya sih senang ya ketika melihat orang bangkit dengan gumegah gitu ya senang aku. Tapi kadang-kadang gumegahnya itu kebablasan. Begitu Jokowi mengatakan sudah PPKM dicabut, wah gila-gilaan sudah. Saya kemarin sebetulnya agak deg-degan waktu Natal tahun baru kemarin itu ya. Nanti tiba-tiba naik lagi gitu loh. Nah, macan ini kan semangatnya juga begitu menyala-nyala. Lalu sekarang muncul kelinci dengan kelembutannya. Maka memang perlulah si kelinci sekarang tampil menggantikan tugasnya si macan. Supaya terjadi keseimbangan. Macan dengan semangat yang menyala-nyala sekarang diimbangi oleh kelinci dengan segala kelembutannya. Itulah yang sebetulnya terjadi saat ini. Nah, saudara sekalian yang terkasih, 12 sio itu masing-masing punya sifat. Bahwa ada yang baik, ya pastilah, semua pasti ada baik. Bahwa ada sifat-sifat yang mungkin kurang baik, ya pastilah. Ketika saya dilahirkan itu pas sio kebo. Ayah saya itu sudah ketakutan. Kebo ki keset goblok katanya. Lalu ayah saya itu ketakutan, waduh kok anakku keset goblok gitu. Ya saya tidak tahu apakah papa menyesal atau tidak. Tapi kenyataannya papa itu mengalami ketakutan luar biasa waktu itu. Adik saya itu ada yang ayam, ada yang monyet. Terus monyet memang senang petakilan itu ya, terbukti juga gitu ya. Lalu paling nakal itu di antara kami berlima itu si monyet memang. Sampai sekarang yang cari duit untuk membiayai mama itu si ayam. Ayam itu kan cek kayak pintar golek duit katanya, ya itu terbukti juga begitu. Nah, si kebo ini goblok dan kesetmu ya nggak tahu lah, moga-moga tidak. Saya sih tidak merasa terlalu goblok juga gitu ya. Nah, keset ya kemudian. Masing-masing punya sifat. Tetapi mari kita melihat, memandang itu semua bukan sesuatu yang bertentangan. Macan digantikan kelinci, hewan yang begitu besar, yang begitu ganas, yang begitu kuat, digantikan hewan yang kecil, yang lembut, yang halus banget gitu ya. Ini kan seperti wong Tegal atau wong Banyumas ketemu wong Putri Solo gitu kan. Sing siji brangasan, sing siji halus gitu. Tapi ini kan kedua-duanya saling melengkapi, menggantikan, menyeimbangkan. Jadi memang tidak semua harus sama begitu itu. Kalau kita melihat sejarah sio itu, tahun pertama itu diduduki oleh si tikus. Maaf saja, orang mengatakan tikus itu penuh dengan kelicikan. Kenapa? Pada waktu Tuhan Allah, Dia itu mengumpulkan hewan-hewan itu untuk diberi satu tugas di setiap tahun. Ada 12 hewan yang diundang datang. Apa yang terjadi? Tikus itu nunut kepada si kerbau. Nah, kerbaunya bodoh memang. Lalu nunut, tikusnya itu menclok di atas kepalanya kerbau. Datang ke hadapan Tuhan.
Begitu sampai ke hadapan Tuhan Allah, tikusnya melompat. Dia berada di paling depan. Maka tahun pertama tikus, tahun kedua kebo. Sebetulnya paling depan tuh kebo, tapi yo kok kesetem go bodone. Ya kali si tikus manut gitu. Tetapi kalau kita lihat, walaupun ada kisah-kisah semacam itu, ternyata kita bisa menemukan masing-masing sifat itu tidak kemudian berlawanan dengan yang lain. Tidak ada pertentangan. Nah, tema perayaan Ekaristi pada malam ini berjalan bersama dalam hidup persaudaraan yang saling mengembangkan. Ya, ini kalau soal berjalan bersama itu kan soal sinode gitu ya. Nah, soal sinode yang lebih tahu itu Pastor Paroki. Beliau ini sekretaris apa sinode? Iya, sekretaris sinode. Termasuk bapak-bapak sinode dia. Saya tidak ikut-ikutan. Nanti kalau soal berjalan bersama tanya sama Step. Jalan bersama ini kaya apa maksudnya? Tapi yang saya tekankan adalah ini, berjalan bersama itu baik. Tetapi bukan sekedar berjalan bersama. Berjalan bersama dalam semangat persaudaraan, hidup persaudaraan yang saling mengembangkan. Jadi kalau hanya berjalan bersama, itu nggak ada apa-apanya. Ya sama saja kalau kita jalan sehat gitu ya. Lalu kita ketemu orang lain yang kita nggak kenal, kita jalan bersama, berjalan bersama. Tapi apakah di situ ada semangat persaudaraan? Ya belum tentu. Karena yang penting jalan bersama sampai ke tempat yang sama. Tetapi yang menjadi keistimewaan gereja adalah berjalan bersama dalam hidup persaudaraan. Saling peduli, saling menolong, saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyalahkan dalam persaudaraan. Bukan hanya persaudaraan, saling mengembangkan. Jadi mau jalan bersaudara gitu bersama dalam persaudaraan, tapi tidak saling mengembangkan, ya eman-eman, hanya berjalan bersama, habis tenaganya, hidup persaudaraan sudah, tapi tidak saling mengembangkan. Kenapa? Ketika kita tidak punya semangat saling mengembangkan, maka yang muncul adalah yang penting aku berkembang, kamu berkembang apa enggak, bukan urusanku. Bacaan pertama menunjukkan kepada kita apa artinya hidup bersama dalam hidup persaudaraan yang saling mengembangkan. Di situ dikatakan begini, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Pertama-tama hidup dalam persaudaraan dalam damai. Tapi Santo Paulus mengingatkan, yang menjadi kehendak Tuhan bukan hanya hidup bersama dalam damai, tapi saudara-saudara, kami juga menasihati kalian, tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib. Jadi kalau hidup saling mengembangkan, nek salah ki yo kudu diomong salah. Wah, kita akan bersaudara, enggak apa-apa salah, enggak jalan saja. Itu bukan saling mengembangkan. Yang terjadi nanti membiarkan saudara kita jatuh dalam kedosaan, jatuh dalam malapetaka. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Wah, yang tidak tertib yang apa? Ya misalkan si kebo ini keset-kesetan. Sudah jelas setiap hari Kamis itu diajak kumpul, si kebo keset-kesetan. Ya wis ben lah apa-apalah. Ya, tegurlah, tapi dengan semangat persaudaraan. Ditakoni, lho mau bengi kumpul komunitas basis kok njenengan ora keton ning endi ya? Jangan langsung, kok piye sih dene ora teka? 12 ora teka temenan kowe. Mau bengi sih nang endi? Apa nyok apa ya kowe teka tapi aku ora weruh ya? Kan kadangkala kita ketemu dengan makhluk-makhluk gaib gitu ya. Ada dan tiada itu enggak kelihatan gitu loh. Oh, saya ada kok. Oh ya? Kamu ada di mana? Saya ikut kok. Ikut di mana? Dalam hati. Wow. Nek dalam hati kan angel konangane. Kadangkala kita itu menjadi makhluk gaib. Saya mengatakan makhluk gaib itu ada beberapa. Salah satunya misalkan, tidak semua ya, tukang parkir. Ketika kita bingung cari tempat untuk parkir, tukangnya tidak ada. Mau mundur nggak ada, tapi begitu maju, sembelitannya muni. Nah, itu kan makhluk gaib. Tiba-tiba ada gitu. Maaf, kadangkala polisi juga begitu, kadangkala nggak selalu. Tapi ada yang begitu itu. Nah, ono pemacetan, kini dia polisinya keton, jebret tabrakan, langsung uluh, ini langsung muncul lah. Itu makhluk gaib gitu. Dan kita kadang-kadang menjadi makhluk gaib seperti itu. Ketika kita dibutuhkan tidak ada, tapi nanti ketika ada yang butuh muncul gitu loh. Saya butuh, saya muncul. Itu artinya kita hidup dalam persaudaraan, tapi tidak saling mengembangkan. Memang kita diajak menegur satu sama lain, tapi bukan hanya menegur saja. Lanjutnya nih Paulus mengatakan, hiburlah mereka yang tawar hati. Kalau ada yang sedang sedih, yang sedang rasa perasaannya tidak nyaman, jadilah kita datang menghibur mereka. Itulah persaudaraan yang saling mengembangkan. Persaudaraan nek ana mangan-mangan tekan, nek ana gawean bubar jalan. Itu yang membuat kadang-kala ketua lingkungan pada mumet, panitia pada mumet itu ya kayak gitu itu. Diundang rapat, bukan pertanyaan pertama nanti rapatnya bahas apa, bukan. Konsumsinya apa? Dicek rapat konsumsinya apa?
Konsumsinya mung roti. Alah mung roti ngesuk banyak mangan sisan, mangan gede tak dapat. Ya. Ini agak susah ini kalau begini nih. Belalah mereka yang lemah. Jadi kalau ada yang lemah dibela. Jangan malah ikut dibela lemah sekalian. Sabarlah terhadap semua orang. Nah ini. Mengembangkan itu artinya apa? Jangan ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi senantiasa yang baik. Bapak Uskup almarhum Monsinyur Harjo Sumarto, Paskalis, itu punya semboyan Vince in Bono Malum. Vince in Bono Malum. Apa artinya? Kita menerjemahkan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Uskup ditanya mengatakan, bukan dengan tapi dalam. Kalahkanlah kejahatan dalam kebaikan. Kalau dengan, itu nanti berhadapan, bentrokan tok, musuhan tok. Tapi kalau dalam kebaikan, maka kita diajak untuk punya semangat mengembangkan dalam kasih persaudaraan, bukan saling menjatuhkan itu tadi. Yesus juga mengatakan begitu dalam Injil. Kalau saudaramu berbuat jahat, pertama tegurlah dia dalam 4 mata. Kacamata tidak dihitung. Karena bapak ibu yang pakai kacamata matanya sudah 4. Ya. Tegurlah artinya berhadapan dua-dua dijak omong. Kalau tidak mempan lalu bagaimana? Jika ia tidak mendengar nasihatmu, bawalah 1 atau 2 orang saksi untuk ikut ngomong. Kalau itu tidak mempan, bawa dalam jemaat. Kalau jemaat tidak mempan, bagaimana? Ya sudah, mau bagaimana lagi? Lah dikandani ndablek, angel. Tapi yang jelas Tuhan menghendaki supaya kita jangan langsung islah kayak bukan, tapi kita menegur karena kita membangun kebersamaan, berjalan bersama dalam semangat persaudaraan yang saling mengembangkan. Nyanyi tugasku, selalu saya katakan, ngumpul ke uang tugas nyanyi itu bukan hal mudah. Kadang-kadang. Kalau ini mungkin gampang. Lalu tiba-tiba sudah latihan sampai kesel, cangkeme kesel, awake kesel, kabeh kesel, pas tugas nilalah ana sing leyop. Kita ini kan umat yang baik gitu. Lu kayak kepiye sing nyanyi? Engko yang ngono kok nyanyi ala temen. Alah. Kalau berani mengatakan jelek berarti tahu yang baik ya. Ayo mbok melu nyanyi ngono lho. Saya enggak tahu tadi itu. Dan mungkin ini kan kesalahan waktu masa Covid ya. Buku-buku itu dicabuti saka bangku kan. Pas Jisuke Mada Bakti ada di bangku enggak ada kan. Dari zaman Covid rampung bukunya kembali. Nah, malah digoleti kemudian hilang ya. Digoleti ketemu ning ndi gitu kan. Karena selama disingkirkan itu lalu ya tadi gaib lagi. Dengan alasan tidak pegang buku, lalu tidak ikut menyanyi. Ya memang saya memahami itu kesulitan. Tetapi sebetulnya saya masih ingat dulu saya kayaknya mengumumkan deh. Kalau diumumkan sesuk nganggone apa mbok yo nggawa gitu loh. Itu kan usaha juga, ikut mengembangkan, bukan hanya mencela yang sudah nyanyi, wis kesel-kesel, mengap-mengap, panas kayak kiye, ambegane angel, untung sudah tidak pakai masker itu. Dulu waktu pakai masker, waduh, Jan, wis kayak gue bali-bali dionak-onak nak kancane, gue wis nyanyine mau, jadi ngalah temen, itu tidak mengembangkan gitu. Sebetulnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian anak-anak, dalam hidup bersama di paroki itu gampang banget loh. Golek momen-momen di mana kita bisa menampilkan apa itu arti semangat persaudaraan yang saling mengembangkan. Nek berjalan bersama kayaknya mandan gampang. Gereja Katolik kon mlaku bareng ki gampang. Kenapa? Kan gereja Katolik hierarkis ya toh. Nek mau paroki bersabda gitu kan sudah kabeh manut. Sabda pastor paroki itu sejajar dengan sabda Tuhan gitu kan. Malah kadang-kala lebih mempan sabda pastor paroki daripada sabda Tuhan. Oh iya, mas step bersabda gitu langsung laku. Kitab suci bersabda, ampunilah sesamamu. Alah wegah. Tapi nek pastor paroki sing bersabda mempan. Jalan bersamanya gampang. Cuma tinggal melaku bareng iki semangatnya apa sih? Ada semangat persaudaraan kah? Kalau hanya berjalan bersama, nggak ada semangat persaudaraan, nggak ada bedanya itu dengan kita dengan ormas, dengan apa kayak kelompok-kelompok geng-geng itu ya, geng sepeda motor itu berjalan bersama itu. Tapi tidak, malah mungkin saya agak takut gini. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak tahu yang namanya kelompok pang ya. Anak-anak pang itu ya. Itu elak ya. Kelihatannya jelek. Tapi lihat, semangat persaudaraan mereka itu luar biasa loh. Kenapa saya katakan luar biasa? Sego sebungkus dipangan wong 5 loh. Saling menjaga, saling melindungi. Tuku es teh, bisa tuku sebungkus 2.000, kuwi mbek kudune 3.000 bayarnya 3.000. Diombe seteguk. Semangat persaudaraannya luar biasa. Yang saya kagum kayak gue kalau pada kena Covid. Bener celap-celap ya. Kita itu senggolan, biar salaman bebok wegah. Nah, mereka ini kok ya tetap tega wani ngombe seplastik es teh gentenan sedotane siji maning. Wih, wah, cangkeme bocah 5 kan nyop kabeh gitu.
Wong Pak Hayo sing merasa kaya ngono dadi alumni Covid kok. Pak Hayo sok gentenan apa ya Pak ngombe? Enggak pernah. Sing enggak pernah malah kena. Oh ya, oke. Kenapa? Saya pikir ya kayaknya Tuhan itu tahu kok semangat persaudaraan mereka ini sangat dihargai oleh Tuhan. Ya wis lah, walaupun celap-cup kaya ngono aja kena Covid gitu kan. Pak Hayo itu enggak pakai celap-cup, malah kena gitu loh. Nah ini loh, semangat persaudaraan yang bisa nek nakale yo gitu. Tapi nek kepersaudaraan kebersamaannya ikut saja dengan mereka. Begitu luar biasa. Satu sakit yang lain tidak melanjutkan perjalanan nunggoni sing sakit. Itu kan luar biasa sekali. Kalau anak-anak pang itu kumpul, mereka nggak saling kenal. Pang sini, pang situ, pang sana gitu kan. Tapi ketika kumpul, apa yang mereka punya mereka bagi bersama. Tak pikir-pikir ini malah kayak jemaat perdana ya. Iya kan? Kisah para rasul kan. Mereka nggak kenalan dulu. Sesama jemaat apa yang mereka punya mereka bagi bersama. Itulah berjalan bersama, anak-anak pang berjalan bersama dalam semangat persaudaraan. Itu mosok sing gereja sing imane siji, Tuhannya satu, kitab sucinya sama, pastor parokinya satu, kok kalah dengan anak-anak pang. Kita mesti malu kalau di situ itu. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bukan hanya pakai pakaian merah seperti ini ya. Kenapa sih Imlek kok pakainya merah sih? Tradisi oke. Tapi kan hari Sabtu malam saya ikut upacara perayaan apa itu sanjit ya, lamaran tukar cincin gitu ya, tunangan. Itu juga warnanya merah. Kebahagiaan sukacita. Maka Imlek itu setahu saya tradisinya tidak boleh pakai pakaian putih. Lah beliau diakon kepaksa nganggo putih. Karena kalau pakai merah jadi kardinal, abang kabeh. Ya, tapi gambaran sukacita. Sukacita kenapa? Karena pada perayaan Imlek kita dikumpulkan, kita menyatu, berbagi kebahagiaan, berbagi cerita diberkati Allah sepanjang tahun yang lalu. Maka ada makan malam menjelang tahun baru Imlek kan? Itu yang keluarga kumpul, mereka bercerita tentang pengalaman dikasih Allah selama tahun yang lalu. Sukacita boleh memasuki tahun yang baru ini dengan harapan yang juga baru juga, sukacita juga. Jadi kalau pakai pakaiannya merah kok malah nangis itu yo, jadi yo nyalai kodrat malahan. Di dalam tradisi gereja merah itu warna kemartiran, pengorbanan. Pengorbanan itu unsurnya adalah berkorban karena alasan cinta. Maka Valentine nanti tanggal 14 Februari itu kan pink itu kan mendekati warna merah sebetulnya. Kenapa? Cinta. Ini juga pengorbanan karena cinta. Bukan hanya Allah berkorban bagi kita, tapi kita satu sama lain diajak berkorban satu sama lain, saling mengembangkan. Jadi kalau kita pakai pakaian sekarang pakai warna merah, itu artinya kita siap berkorban untuk saling mengembangkan. Yang tidak siap, ojo nganggo kelambi abang, buka kelambi abangnya. Itu kan mudah. Karena berani pakai pakaian merah itu berani siap berkorban demi cinta, saling mengembangkan gitu loh. Putih itu lambang duka cita. Maka di situ kita diajak, warnanya sudah merah. Ini hiasan-hiasan warnanya juga merah. Lampion abang walaupun Miss Dina tadi ngapusi. Nih lampionnya Miss Dina mau. Wong nggowo lampion kok ono lampune sing nggo apa? Lampion itu berfungsi berguna kalau ada lampunya. Lampu itu biasanya entah lilin, entah itu minyak. Kalau sekarang ini pakai listrik ya. Pasti akan lama-lama habis. Itulah pengorbanan yang sesungguhnya. Pengorbanan karena cinta, saya siap habis-habisan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya siap habis-habisan cahaya saya, lilin saya, minyak saya, pulsa listrik saya untuk membawa cahaya bagi orang lain. Saya mau bersuka cita karena saya boleh ikut mengembangkan orang lain dalam semangat persaudaraan. Amin. Marilah muatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang saat ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan Yesus kita berkati. Tuhan dan Kristus melindungi dan mengandalkan kita sekalian ke hidup yang kekal. Kita doakan doa untuk persatuan umat Kristen, puji syukur 177.
Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus telah berdoa bagi para murid-Nya. Semoga mereka semua bersatu, seperti Engkau ya Bapa ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan kepercayaan umat-Mu, dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus, semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat oleh satuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri, satu-satunya gembala, menghidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa." Pastor Pak Yogi mau bersabda. Romo Seko dan saudara-saudariku yang terkasih, mewakili paroki, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Gong Si Fat Chai untuk kita semua. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Anda. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Seko yang sudah mempersembahkan perayaan Ekaristi untuk kita semua dalam perayaan Ekaristi Syukur Imlek tahun ini. Tentu dari yang disampaikan oleh Romo Seko dalam homilinya, tampak bahwa Romo Seko memang sungguh-sungguh merayakan Imlek secara asli, gitu ya. Jadi beliau memang asli Tionghoa. Kalau saya Tionghoa KW2, gitu ya. Pada malam hari ini kami bersyukur sekali Romo Seko karena kerinduan umat untuk bisa merayakan Imlek bersama dengan Romo Seko. Panitia juga terpenuhi dengan kehadiran dan kesediaan Romo Seko untuk merayakan perayaan Ekaristi bersama dengan kita semua. Kita beri aplaus tanda terima kasih untuk Romo Seko. Baik. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih atas nama panitia kepada donatur yang dalam daftar sampai hari ini ada 90 donatur yang memberikan sebagian dari miliknya untuk perayaan Imlek pada tahun ini. Kita bersyukur sekali untuk kemurahan hati para donatur siapapun itu dan dimanapun yang sudah membantu untuk perayaan Imlek pada tahun ini untuk paroki yang kita cintai. Yang ketiga, seperti yang disampaikan oleh Romo Seko dalam homilinya yang sangat inspiratif, bahwa tahun ini adalah tahun kelinci. Saya sebagai Romo di paroki ini tentu memiliki harapan sesuai yang tadi disampaikan oleh Romo Seko, bahwa tahun ini kita akan diwarnai dengan dua sifat kelinci, yaitu kelembutan, gitu ya. Kelembutan itulah yang baik kita sadari dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun untuk tahun kelinci ini. Kelembutan. Kalau biasanya di tahun macan kita dengan semangat meneriakkan madang, gitu ya. Tetapi di tahun kelinci ini mohon diperlembut. Monggo madang, gitu ya. Itu kan lebih lembut daripada madang, gitu ya. Yang kedua itu adalah sifat kelinci yang lucu, begitu ya. Maka saya sangat berharap sepanjang tahun ini, tahun kelinci, umat juga saling menggembirakan satu sama lain dengan berbagi sukacita, berbagi keceriaan, dan juga berbagi senyum, berbagi tertawa, sehingga kita saling sukacita di tahun kelinci ini. Itu harapan saya. Jadi saya akan melihat umat di tahun kelinci ini sebagai umat Kebumen yang lucu-lucu, begitu ya, menggemaskan, begitu ya, lucu-lucu, ya kan?
malah ono sing gitu ya, ini semangat sekali ya toh. Lucu-lucu ya, saling lucu dan menggembirakan satu sama lain dan saling membagi kelemah lembutan satu sama lain. Semoga kita bisa menjalani tahun kelinci dengan semangat itu. Maka nanti dalam acara syukur di aula kita juga akan mensyukuri perayaan Imlek ini bersama-sama. Kemudian juga di depan OMK berpesan kepada saya, Romo, nanti kalau ada umat yang masih mau memesan kaos paroki, itu akan dilayani di stand OMK yang ada di depan sana. Maka sekali lagi kita bersama-sama bersyukur untuk perayaan Imlek ini, dan semoga Imlek ini membawa berkat bagi kita semua. Amin. Jadi umat yang lucu-lucu yang bisa membuat pastor parokinya tersenyum. Bapak Ibu Saudara sekalian, masing-masing sio itu punya sifat tadi ya. Katanya ada yang ciong dan sebagainya, tapi itu bukan berarti bertentangan. Semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Maka di tahun kelinci ini semua juga dengan kekasannya masing-masing, dengan sifatnya masing-masing. Yuk kita semua hidup berdampingan, saling mengembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ngingu kelinci di sini itu di kandang, ya kan? Anak kandangnya kan kelinci ini. Tapi kalau kita melihat kelinci liar yang tidak di kandang, mereka itu bisa gowe loyong umah itu nyambung-menyambung kemana-mana. Saya masih ingat setahun yang lalu, Paroki Kebumen dua cita-cita bangun gereja. Iya toh? Ayo dilanjut. Nah, kelincinya bisa bangun rumah apik, masa umat Kebumen nggak bisa? Atau mau paroki berjalan bersama, ya kan? Pasti bisa. Yang ketiga ini begini, tadi saya ngomong dengan nama step, kayaknya kita mau gereja kan pindah mengaula kabeh ya cukup. Lagi aulanya bebas kebek. Jadi nanti begini, nanti ada makan ya. Oh iya. Itu penting ditanyakan dulu. Gini bagi saya Bapak Ibu ya, kalau makan silahkan jangan masuk ke gereja, itu aja lah. Anda mau makan dimanapun ya monggo silahkan, tapi jangan ke gereja, batasannya itu pintu lipat-lipat yang dibuka itu. Karena pasti nggak cukup kalau di sana. Kemudian yang terakhir ini nanti akan diberkati, akan dibagi. Mas Step mengatakan jumlahnya 250. Saya juga deg-degan. Kayaknya ya cukup. Tapi karena mau berjalan bersama dalam hidup persaudaraan yang tidak cukup, ya wis lah nerima baik aja pada rebutan. Kalau tetemannya belum dapat dibagi, nyong kue keranjangan nyong kue jeruknya gak kowe. Ya boleh. Apa jeruknya bagi dua, kue keranjangan cokot-cokotan ya kena. Pokoknya hidup dalam persaudaraan. Itu pesan saya. Dan sekarang mari kita mohon berkat untuk kue keranjang dan jeruk juga. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar kami senantiasa bersatu dalam kasih-Mu, membangun dunia baru yang dipenuhi dengan budaya kasih, budaya damai dan pengampunan kelemah lembutan. Semoga Engkau berkenan memberkati kue-kue keranjang ini yang akan kami bagi bersama ini. Jadikanlah kue terberkati ini sebagai lambang kebulatan hati kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Biarlah kue ini juga menjadi lambang kasih-Mu yang merekatkan kami satu sama lain dalam hidup persaudaraan kami. Jadikanlah pembagian kue ini sebagai lambang niat kami untuk juga berani berbagi rezeki dengan mereka yang berkekurangan, sehingga berkat-Mu sungguh dinikmati oleh banyak orang dalam jalan bersama kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan Allah kami, pada perayaan tahun baru ini kami mempersembahkan jeruk ini kepadamu. Jeruk ini akan kami bagi menjadi lambang kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan. Kami mohon sudilah Engkau memberkati jeruk yang Kau ciptakan ini. Dan kami mohon dalam nama-Mu yang kudus, agar setiap orang yang menerima jeruk ini diberkati dengan kesehatan jiwa dan raga, bertumbuh dalam iman dan moral Kristiani. Buatlah kami senantiasa peka akan cinta-Mu yang besar, dan semoga seluruh hidup kami Kau lindungi dan Kau bimbing dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara sekalian, karena Pastor Paroki tadi sudah menyampaikan sabdanya, maka kita akan menutup perayaan kita ini dengan sukacita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, seluruh usaha kita, dan semua yang berkehendak baik sepanjang tahun 2574 ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara sekalian, bagilah perayaan syukur menyambut tahun baru Imlek 2574 ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.